Presiden ke-7 RI Joko Widodo yakin PSI akan jadi partai besar. Sementara pendiri PSI menyebut ada peran penting keluarga Jokowi di partai tersebut. Apa yang bisa memuluskan langkah PSI menjadi partai besar? Kami akan membahas bersama Ali Muthohirin, juru bicara DPP PSI dan Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Selamat petang Mas Ali, Mas Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Mas Ali. Mas Ali, ini Pak Jokowi sudah dipastikan ya jadi Dewan Pembina PSI? Terima kasih Mbak Cynthia, selamat sore Bang Yun. Jadi untuk kepastiannya masih belum, karena dalam Kongres kebetulan saya juga SC dari awal memimpin sidang, belum ada keputusan bahwa Pak Jokowi resmi akan menjadi Dewan Pembina. Namun dalam Kongres kita putuskan bahwa susunan dari Dewan Pembina sudah ada, ketum, sekjen nanti menjadi anggota, para pendiri 2 orang, dan kemudian ada 1 dari perwakilan DPW PSI yang menjadi Dewan Pembina. Nah nanti itu yang akan menggodok, membincang siapa ketua Dewan Pembinanya. Nah begitu Mbak, jadi belum ada kepastian apakah Bapak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina atau kemudian memberi semangatnya ke kita secara Menunggu keputusan siapa nih untuk memastikan Pak Jokowi akan jadi ketua Dewan Pembina atau tidak, musyawarahnya dalam bentuk apa dan kapan sekiranya keputusan tersebut? Jadi yang nanti akan menentukan ketua Dewan Pembina adalah struktur anggota Dewan Pembina yang kemarin dalam Kongres sudah dibentuk Pak. Yang tadi ada perwakilan ketum sekjen mewakili pengurus DPP, kemudian Dewan Pendiri nanti ada 2 juga, sama 1 dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah PSI di Indonesia yang akan diwakili oleh Ketua DPW NTT Pak. Nah 5 orang inilah yang nanti diberi tugas dan mandat oleh Kongres menentukan struktur Dewan Pembina, begitu Pak. Oke, Mas Toto, PSI kan sempat mengakui ada peran keluarga Jokowi. Itulah yang memuluskan langkah Kaisang kembali jadi ketua umum. Lalu apakah posisi ketua Dewan Pembina ini bisa dipastikan menurut perspektif Anda? Ya, pertama saya berikan selamat terlebih dahulu, sudah selesai melakukan kongres, terpilih ketum baru rasa lama ya, tanda kutip incumbent-nya Kaisang, dan melalui proses yang menjadi simbol katanya partai super TBK. Walaupun kemudian dalam e-voting ini pemenangnya sudah bisa diperkirakan juga, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang menarik memang ada sebuah hal yang menurut saya kontradiktif, Cynthia, dari statement yang ditegaskan oleh Pak Jokowi dalam pidatonya di hadapan kader PSI dengan statement yang keluar dari Ketua Dewan Pembina saat ini ya, Jeffrey Giovanni. Di satu sisi Pak Jokowi memberikan penekanan mengenai adanya porsi saham yang sama sebagai definisi dari super TBK. Dan juga di situ bahkan dikeluarkan kalimat bukan milik satu keluarga. Ya, betul. Sementara Mas Jeffrey Giovanni malah mengungkapkan menurut saya sebuah positioning yang jelas 180 derajat berbeda, dengan jelas mengatakan bahwa partai ini kalau nggak ada, bukan hanya Jokowi, tapi bisa kemudian anaknya Jokowi atau mantunya Jokowi, dan kalau tidak dapatkan mereka, kita lebih baik tutup saja PSI karena akan jadi waktu ber-PSI terakhir di 2024 lalu. Ini yang menurut saya kan jadi pertanyaan. Ini yang membuat kemudian pemilu raya, penegasan sebagai partai super TBK itu seakan-akan mentah dengan sendirinya, malah menjadi sebuah bahan pergunjingan dari netizen. Ada yang mengatakan TBK ini jangan-jangan singkatan dari tempatnya Bapak Kaisang. Kita nggak bisa nyalahkan ya diskusi-diskusi seperti itu. Artinya ini kan akan masuk kepada positioningnya yang seperti apa sih PSI? Saya terus terang berteman sekali dengan teman-teman PSI pada saat awal-awal pendirian PSI. Saya diundang beberapa kali. Termasuk Mas Jeffrey ya? Iya, termasuk dengan Mas Jeffrey. Saya termasuk sangat dekat secara pribadi gitu ya, dan teman diskusi juga. Saat itu saya ingat sekali yang menjadi penekanan PSI adalah partai progresif, partai anak muda, partai yang berbicara mengenai pluralitas. Itu yang tercermin dari bunga mawar, lalu kemudian juga warna merah dan lain-lain. Belakangan kan jelas ada perubahan positioning. Ini menjadi partai yang mengusung Jokowisme.
Oke, sekarang nah katanya lalu menjadi begini, partai seperti MBK. pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan antara keinginan dari Partai Solidaritas Indonesia yang dulu seperti Mas Toto sampaikan adalah partai yang progresif, tapi saat ini Jokowi memiliki keyakinan berbeda. Tapi kita jawab usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Anda masih bersama kami, saya mau tanya sedikit singkat saja Mas Toto. Artinya Anda ingin menyimpulkan bahwa PSI saat ini punya idealisme yang berbeda, kalau dulu progresif sekarang terbuka? Singkat saja. Saya bukan mengatakan terbuka ya, ada yang kontradiktif istilah saya, Cynthia. Oke. Kalau partai anak muda, dia seharusnya jauh dari yang namanya dinasti politik. Kalau dia partai yang progresif, harusnya dia tidak terikat hanya pada satu keluarga seperti penegasan. Oke, ditahan sampai di situ. Itu poin saya. Oke, ditahan sampai di situ. Gimana, Mas Ali? Tidak terikat sama satu keluarga, tapi ini kan isunya sudah kencang sekali nih. Pak Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Mas Kaisang, Ketua Umumnya. Di Kongres ini kita sudah deklarasi sebagai partai super terbuka, tentu dengan masuknya dan terpilihnya kembali Mas Kaisang, ini kan meyakini bahwa Mas Kaisang ini menjadi sumber pengikat kita, sumber persatuan kita, sekaligus sumber semangat kita. Nah, soal Pak Jokowi bahwa kita menginginkan ada semangat dan kontribusi Pak Jokowi di Republik ini kita tularkan kepada kader-kader PSI, sehingga masuk tidaknya Mas Jeffrey setuju dengan itu? Semangatnya dari Pak Jokowi inilah yang kemudian kita hadirkan di tengah kader-kader PSI, Pak. Jadi bukan Mas soal Jeffrey sosoknya setuju Pak dengan Jokowi, itu, Mas Jeffrey Giovanni? Setuju dengan itu? Setuju, tentu ini juga kita sudah diskusi semua dan Pak Jeffrey sebagai Ketua Dewan Pendiri juga yang kemarin Dewan Pembina sudah hadir sejak awal mengawal semuanya. Dan tadi juga bisa kita dengar bagaimana pendapat Bang Jeffrey. Cuma soal apakah kemudian ke depan partai ini tergantung Pak Jokowi apa tidak, maka kita ingin mengambil semangatnya. Dan di PSI tentu kita punya tanggung jawab besar di internal sesuai dengan pesan Pak Jokowi bahwa besarnya partai ini harus dibarengi dengan konsolidasi secara kuat dan masif. Gimana, Mas Toto? Sampai pada tingkatan ranting begitu. Pesan beliau begitu. Ya, kami tangkap. Mas Toto, gimana perspektif Anda akan jadi apa PSI dengan Jokowi atau tanpa Jokowi? Iya, ketika memang deklarasi itu sudah muncul ya dengan istilah Jokowisme, saya harus katakan ini ekstrim ya, karena bahkan tidak pernah saya dengar ada Soekarnoisme, Soehartoisme, seberapa besarnya kekuatan politik seorang presiden di masa lalu. Artinya memang sudah ada pergeseran, partai ini akhirnya masuk pada skala lebih ekstrim pada sebuah sistem kepartai yang dulu mereka kritik, yang seakan-akan hanya milik dinasti politik tertentu, milik keluarga tertentu. Bahkan mereka lebih ekstrim, masuk pada paham isme seorang tokoh. Dan itu kan terbukti dengan fakta-fakta empiris, bagaimana kontroversi seorang Kaisang, lalu kemudian tiba-tiba karena menjadi anak presiden, lalu menjadi seorang ketua umum, ketika baru 3 hari menjadi KTA, nggak pernah ada di partai lain. Lalu kemudian kalau kita lihat juga bagaimana terpilihnya kembali, lalu kemudian istilah yang diungkapkan langsung oleh Jeffrey Giovanni bahwa kalau nggak ada Pak Jokowi atau darahnya, itu kita tutup saja, kira-kira seperti itu. Ya artinya memang mereka sudah bergeser, masuk pada situasi sistem kepartaian yang memang harus kita akui ya, itu masih terjadi di hampir semua partai. Tapi kan Pak Jokowi tadi menegaskan juga bahwa ini milik semuanya, tidak ada milik keluarga ataupun orang tertentu. Saya tidak mengatakan Pak Jokowi, saya sedang mengatakan bukan statement Pak Jokowi. Makanya saya katakan kontradiktif, Cynthia. Bahwa apa yang keluar dari mulut Dewan Pembina saat ini, atau apa yang dilakukan oleh partai ini dengan memberikan privilege lebih kepada Jokowi dan keluarganya, ya itu kan artinya menunjukkan bahwa partai super terbuka ini masih sebatas jargon. Dan pertanyaannya kemudian adalah mana yang lebih efektif? Mungkin pada akhirnya PSI melihat, oh sepertinya bangsa ini masih feodal, pemilihnya masih lebih melihat sosok, bahwa kekuatan Jokowi masih besar. Apakah ini bisa dilihat sebagai strategi yang lebih realistis? Mungkin iya, tapi kan juga harus dilihat lebih mendalam. Pertanyaannya apakah betul Pak Jokowi seutuhnya masih menjadi magnet elektoral ketika yang berkuasa sudah bukan lagi beliau? Pertanyaan kedua, apakah Kaisang kemudian bisa dianggap menjadi simbol dari keberhasilan Jokowi? Kan terbukti orang pada akhirnya misalnya melihat Gibran tetap berbeda dengan Jokowi yang memiliki latar belakang dan pengalaman politik yang berbeda. Kalau saya melihat pencapaian elektoralnya mungkin masih akan gambling dengan pilihan seperti ini, tapi PSI sudah meruntuhkan identitas dan positioningnya yang awalnya itu sangat baik, sudah diletakkan sebagai partai progresif dan anak muda. Itu yang saya sayangkan. Mas Ali gimana?
sudah meruntuhkan ideal Identitas yang dimiliki oleh PSI dari di awal awal mulanya sebagai partai yang progresif. Lalu bagaimana mewujudkan keyakinan bahwa PSI ini akan menjadi partai besar sejatinya tanpa meninggalkan keinginan atau agenda PSI di awal mula PSI berdiri? Pertama bahwa sejarah partai ini terus berkembang, bergulir, dan proses bagaimana kemudian perubahan logo Kongres hari ini tetap kita konsultasikan, kita minta nasihat kepada Dewan Pendiri yang ada, yang diketuai oleh Bang Jeffrey Giovanni. Jadi proses ini tidak kemudian mengurangi historis atau sejarah dari partai ini. Soal kemudian perkembangan perjalanan bahwa arah perjuangan harus berubah, iya. Strategi perjuangan harus berubah, iya. Dan hari ini kita mengetahui sendiri bahwa saya sejak awal sampaikan semangat perjuangan Pak Jokowi, semangat perjuangan dan pengabdian Pak Jokowi kepada masyarakat selama ini itu yang menjadi magnet kita, menyatukan visi misi kita dan sekaligus menyatukan semangat yang baru ini. Dan tentu pada diri Mas Kaisang yang kemudian di 2023 masuk dan menyiapkan waktu yang tidak panjang mampu meningkatkan persentase elektoral di PSI itu menjadi semangat baru, dan kami semua kader PSI se-Indonesia di Kongres pun kita tegaskan bahwa kita menginginkan dan memberi kesempatan Mas Kaisang satu periode lagi untuk mewujudkan cita-cita besar kita. Membesarkan partai ini, membesarkan pengabdian kita kepada masyarakat. Nah, soal apakah nanti kemudian skemanya kita atur bareng-bareng, kita siapkan bareng-bareng sesuai dengan perintah Pak Jokowi ketika memberikan pesan kebangsaan bahwa harus ada penguatan struktur sampai ke desa-desa. Artinya ini yang selama berarti ini perintah Pak Jokowi jadi salah satu yang terpenting ya. Terima kasih Mas Ali Muthahirin, juru bicara DPP PSI. Dan terima kasih Mas Toto atas perspektifnya sore hari ini. Terima kasih Cynthia. Terima kasih. Bang Yunarto.